Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, kembali lagi ke podcast Manajemen Bisnis Syariah. Oke teman-teman semuanya, kali ini kita bakalan bincang-bincang nih tentang kampus kita yang tercinta. Soalnya lagi ada banyak-banyak isu nih. Oh iya, sebelum lanjut nih kan, kita perkenalkan dulu bintang tamu kita. Bintang tamu ya. Iya, bintang tamu. Siapa? Oke, siapa lagi kalau bukan salah satu aktivis kampus, Bang Miftahur Rahman. Oke. Bang Miftah, boleh sapa dulu kawan-kawannya Bang Miftah. Hai kawan-kawan mahasiswa. Oke. Jadi kita jangan saya nanti kayak saya yang bawa acaranya. Silakan aja. Cuman hai aja, saya hai aja. Oke, jadi Bang Miftahur Rahman ini mengapa dia bisa jadi bintang tamu? Dia Bintang tamu. Iya, bintang tamu dong, Bang. Kemarin udah ya. Jadi Udah. 2 kali lagi gitu. Ya, enggak apa. Karena yang namanya ini kan, yang namanya aktivis kampus ya harus kayak gitu. Iya, betul. Harus sering-sering on air. Sering-sering on air gitu. Sering-sering on air. Sharing. Ya benar sekali. Iya. Oke, kali ini kita bahas yang masalah yang sedikit ini nih, Bang. Sedikit sensitif. Iya, sedikit sensitif ya. Iya, sedikit sensitif. Sangat sensitif. Agak ini Lumayan lah. Agak greget lah nih Agak kalau greget bahasanya gitu. nih. Di kalangan mahasiswa, di kalangan bahkan sampai ke menteri-menteri juga ya. Jelas. Apalagi kalau bukan masalah tentang uang kuliah tunggal. Iya. UKT gitu ya. UKT. Ada apa dengan UKT? Ada apa dengan UKT gitu. Oke, jadi sebelum kita lanjut ya, saya pengen jelaskan dulu. Sebenarnya UKT itu hal yang wajar, hal yang lumrah di telinga mahasiswa. Tetapi kenapa ini menjadi sesuatu yang sangat-sangat gimana ya, sensitif gitu, urgent gitu, sangat-sangat penting untuk dibicarakan. Karena apa? Permasalahannya sekarang adalah UKT sudah tidak dipandang wajar lagi dengan nominal yang terbilang bukan standar lagi tapi terlalu tinggi untuk di masa-masa yang sekarang. Benar enggak, Bang? Masa pandemi sekarang. Karena kalau kita pandang-pandang ya, berkaca-kaca dari kejadian atau situasi yang sekarang, itu sebenarnya tidak memungkinkan untuk UKT yang tinggi ini, Bang ya. Benar tidak, Bang? Menurut Abang gimana, Bang? UKT dan situasi dan keadaan yang sekarang. Oke, UKT ya. Ya betul seperti yang Bang Fajar ya. Bang Fajar ucapkan kalau misalkan UKT itu suatu hal yang lumrah dan itu suatu kewajiban ya bagi mahasiswa. Betul. Itu suatu kewajiban yang harus mahasiswa penuhi itu untuk membayar uang kuliah tunggal atau kalau dulu tuh dinamakan SPP. SPP dulu ya. Iya, SMA, SMP bahasanya SPP. Iya, kalau SMA itu SPP gitu. Kalau sekarang kita sebut UKT ataupun semesteran gitu. Itu hal yang lumrah dan wajar, itu kewajiban. Terus mengapa di masa sekarang ini dijadikan suatu permasalahan ya itu kan pasti ada hal yang wow gitu. Hal yang di luar kewajaran gitu kan. Benar sekali. Pertama ya tadi betul hubungannya dengan kondisi sekarang. Bukan lagi mungkin sih. Sekarang kondisi di masa pandemi COVID-19 ini sangat banyak mempengaruhi sektor-sektor, hampir semua sektor itu terpengaruh gitu kan. Termasuk di dampaknya di ekonomi, transportasi dan sebagainya, pendidikan dan sebagainya gitu kan. Sekarang kalau misalkan kita bahas masalah UKT ini tentang terkait pendidikan dan ekonomi. Benar sekali. Itu. Terus mengapa menjadi masalah? Ini yang jadi tanda tanya ya, Bang ya. Iya, ini berhubungan dengan ekonomi gitu. Sekarang kita ketahui kalau misalkan sistem kayak kerja dan sebagainya itu dibatasi. Dan itu sangat mempengaruhi perekonomian ya. Tadi mengapa ini UKT menjadi berat gitu. Itu karena pandemi sekarang juga perekonomian mahasiswa itu terpengaruh. Itu yang membuat berat. Kalau mungkin misalkan pandemi ini tidak mempengaruhi di sektor ekonomi, mungkin kita masih ya oke aja gitu. Ya UKT masih dibilang wajar lah ya. Itu hal yang wajar, tapi yang menjadi masalah sekarang perekonomian kita terpengaruh. Banyak bahkan orang yang di PHK. Banyak juga yang bagian mungkin orang tua mahasiswa. Itu benar dia. Yang hari kerjanya dibatasi, bahkan mungkin di PHK karena pandemi sekarang. Apalagi di tahun sekarang kalau misalkan di kampus kita UKT kan naik gitu. Maksudnya dari tahun 2019 2 tahun terakhir ini dengan tahun sekarang itu
Maksudnya dari tahun 2019 2020 itu kan UKT lebih tinggi daripada UKT tahun-tahun sebelumnya. Iya, tahun-tahun di angkatan saya 2018 gitu. Itu sangat jauh sekali naik UKT. Dan pandemi itu sangat mempengaruhi. Benar. Itu perekonomian. Dan sedangkan kita masuk secara daring. Itu juga. Sistem pendidikan kalau kita kan nggak terlalu efektif kan? Iya, benar. Ya, fasilitas kampus kita tidak gunakan. Kita belajar secara online di rumah masing-masing. Tapi kok mengapa UKT ini masih sama gitu? Padahal di dalam UKT tersebut itu sudah termasuk kita membayar seluruh fasilitas yang ada di kampus dan pelayanannya juga. Dan pelayanan. Sedangkan di masa pandemi sekarang kita tidak menggunakan itu gitu. Ya kan? Iya. Dan itu membuat kita juga menjadi berat. Karena kita tidak memakai fasilitas kampus dan juga karena perekonomian kita juga sedang turun. Bukan hanya pemerintahan yang sedang kacau, tapi masyarakat sekarang juga sedang kacau gitu. Seharusnya pemerintah harus mengerti itu kan? Ya. Benar sekali. Ya, berarti tadi kalau udah berbicara tentang hak dan kewajiban gitu kan, kewajiban seorang mahasiswa. Ya, kewajiban mahasiswa benar untuk membayar UKT. Iya, betul. Tetapi bagaimana dengan hak mahasiswa yang seharusnya merasakan yang namanya fasilitas kampus, pelayanan kampus dengan baik? Nah, itu kan salah satu hak mahasiswa. Itu hak kita. Tetapi di masa-masa pandemi ini hak itu sedikit terhambat untuk kita rasakan. Ya, kurang lah istilahnya. Otomatis kalau hak yang kita rasakan tidak sesuai, otomatis itu seharusnya mempengaruhi yang namanya kewajiban kita. Iya, betul. Tapi di permasalahan di sini ini terletaknya kita kan ini Institut Agama Islam nih, Bang ya. IAIN ya. Naungan kita keagamaan ini. Iya, Menteri Agama. Keagamaan. Justru menurut saya seharusnya mereka juga harus berkaca-kaca dalam keadaan seperti ini kepada mahasiswanya gitu, melihat perekonomian. Lantas menurut Abang, opini Abang nih ya, mengapa pandangan para penjabat kampus itu tidak sampai ke sini, Bang? Bentar Bang, saya cuman pengen luruskan. Saya yakin 100% mereka penjabat kampus pasti merasakan dan melihat bahkan mendengar apa yang dirasakan oleh mahasiswanya. Tetapi kenapa dia tidak mengambil solusi yang begitu membuat mahasiswa itu merasakan, oh saya ini dipedulikan oleh para penjabat kampus. Justru malah sebaliknya. Ini gimana Bang menurut Abang? Kalau menurut pandangan saya, ini kan juga pejabat kampus dia menerima arahan dari Kementerian Agama. Kalau misalnya Institut Agama Islam kan, seluruh se-Indonesia gitu, berpatokan kepada Kementerian Agama. Saya sebelumnya pernah membuat suatu video ya di story WhatsApp. Itu saya sedikit geram karena mengapa kita membayar UKT, membayar pajak dan sebagainya. Ini juga terkait masalah korupsi ya. Kita membayar UKT itu kan untuk kepentingan negara juga sebenarnya. Iya, benar. Ya, membayar UKT, membayar pajak dan sebagainya gitu. Pemerintah juga mengeluh kan di masa pandemi sekarang. Kalau misalkan pemerintah ini sedang down, perekonomian sedang down dan sebagainya gitu kan. Tapi di sisi lain korupsi itu jalan terus gitu. Jadi ini ada kaitannya dengan korupsi? Iya, itu pandangan saya seperti itu. Berat ini. Okay. Bisa nanti kita kayak tahun 98 tiba-tiba ngilang. Lanjut ya. Tuh, mengapa saya kaitkan seperti itu? Pemerintah ingin dipahami gitu di masa pandemi sekarang. Ya kan? Ingin dipahami. Tapi mereka tidak ingin memahami masyarakat, termasuk kita mahasiswa sekarang. Iya, benar sekali. Dan bahkan beberapa berita yang saya baca kemarin, kayak dana bantuan untuk di masa pandemi sekarang itu dikorupsi lagi. Itu yang membuat saya geram. Kalau misalkan UKT ini jalan dengan seperti biasa, walaupun perkuliahan tidak ya seperti inilah. Tapi digunakan misalkan UKT itu dengan baik dan sebagainya, atau pajak dan sebagainya lain-lainnya dengan baik. Misalkan dampaknya memang ada gitu. Oke gitu kan. Tapi sekarang yang kita dengar, sudahlah kita di pandemi sekarang, pejabat di atas di sana
korupsi lagi gitu kan. Berat. Dan itu yang membuat kayak greget gitu. Mereka paham kalau perekonomian seluruh rakyat Indonesia merosot. Iya. Paham mereka kan? Paham. Tapi ya gimana cara menjelaskannya ini? Ya itu. Berarti kalau dikait-kaitkan dengan kasus-kasus korupsi, berarti di sini ada sesuatu yang tidak transparansi, Bang ya. Iya betul. Bahasanya transparansi. Uang itu dikemanakan mahasiswa tidak tahu ya, Bang ya. Ini yang menyebabkan mahasiswa sedikit tidak terima dengan uangnya yang begitu keluar banyak, tidak tahu dikemanakan. Penjelasan yang hanya mendetailkan hal-hal yang besar, sub yang beberapa sub saja, tapi tidak secara menyeluruh, dan itu menimbulkan tatarannya buat mahasiswa ya, Bang ya. Iya betul. Jadi seperti ini. Ya, jadi seperti ini. Yang kita bahas tadi kan di pemerintahan itu mungkin hanya bukan UKT mahasiswa. Bukan UKT mahasiswa, mungkin entah dana mana yang dikorupsikan. Intinya masa pandemi sekarang, di masa pandemi yang seharusnya itu untuk mengurangi beban masyarakat, tapi masih banyak di berbagai wilayah itu dana itu disalahgunakan gitu, dimanfaatkan oleh oknum. Ya, maksudnya yang seharusnya dimanfaatkan secara umum oleh masyarakat, tapi dimanfaatkan oleh secara pribadi oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. Iya. Itu. Terus kalau misalkan masalah UKT yang terkait kampus dan sebagainya, itu UKT memang arahan dari Kementerian Agama. Kementerian Agama yang dimana nanti kampus yang akan menyampaikan bahwa UKT ini seperti ini, karena itu memang sudah diatur di Kementerian Agama. Yang jadi pertanyaan, ya betul juga pertanyaan kita, kok bayar tetap sama sedangkan kuliah daring gitu. Iya. Nah itulah tadi maksudnya pemerintah ingin dimengerti. Di masa pandemi sekarang perekonomian sedang turun, ya jadi karena perekonomian sedang turun, mungkin mereka berpikir seperti itu, ya mereka butuh uang yang banyak gitu, butuh uang yang banyak untuk mendongkrak perekonomian gitu. Tapi mereka tidak sadar kalau misalkan masyarakat juga sedang kacau perekonomiannya gitu. Bahkan di kampung saya sendiri ada yang dikasih 1 hari kerja selama 1 minggu. Aduh. Sedangkan dia gaji dihitung per hari kerja. Itu kan kasihan kan kalau misalkan dia punya anak yang kuliah, sedangkan UKT tetap sama, itu otomatis akan membebani dan sangat membebani gitu kan. Ya. Sedangkan ya kalau misalkan di kampus kita sendiri itu tidak termasuk dalam persyaratan. Ada beberapa yang kita baca kemarin kan yang mendapat potongan UKT 100% itu orang yang meninggal, orang tuanya meninggal. Yang kedua di PHK. Dan yang ketiga itu orang yang bisnisnya memang merosot turun gitu. Oke Bang, saya cut dulu sebelum lanjut ke situ ya Bang ya. Kalau kita bahas lagi ya, balik lagi ke UKT yang berada di kampus kita ini kan. Kebijakan-kebijakan yang diberikan oleh biro gitu kan, atas kampus lah, biro kampus gitu kan. Setelah mahasiswa melakukan mediasi, melakukan perbincangan dengan penjabat kampus, perwakilan mahasiswa melakukan perbincangan dengan penjabat kampus dan sudah memberikan keluhan-keluhan yang dimana menurut saya itu apa yang disampaikan oleh para perwakilan mahasiswa itu sudah cukup jelas. Tetapi kebijakan yang diberikan oleh kampus masih saja dirasa kurang cukup. Iya betul. Bahkan dari segi pemotongannya yang 10% ini, ini kan kebijakan yang dikeluarkannya adalah 10% ya Bang ya? Iya betul, 10%. Dan kita harus melewati beberapa prosedur. Ini yang saya ingin bicarakan ke Abang. Barusan Abang sudah membicarakan tentang persyaratannya. Di sini yang menjadi tanda tanya, para penjabat kampus sudah memberikan kebijakan potongan 10%. Tetapi persyaratannya itu bahkan ya teman-teman mahasiswa saya Bang ya, ada yang mengatakan potongan UKT 10%, kebijakannya ngurus ini ngurus itu, ribet. Ujung-ujungnya ongkos potongan itu malah dipakai buat ngurus ini potongan. Katakan saya itu ini persyaratannya nih kok ndak pro sekali dengan masyarakat, dengan mahasiswa. Apakah ini persyaratannya emang benar-benar niat untuk buat potongan ini supaya mahasiswanya diringankan, atau justru buat mahasiswanya repot-repotan saja gitu Bang? Gini. Kalau menurut pandangan saya tentang potongan UKT 10%, wah ini kita gas aja ya. Oke. Jadi kalau misalkan tentang pemotongan UKT 10% itu sebenarnya kalau menurut saya itu hanya
ingin menebarkan angin segar gitu. Iya, benar. Saya Bahwa setuju. kampus ya. Sensor. Apa? Bahwa kampus sudah memberikan potongan UKT gitu. Kan Iya. terdengarnya hanya seperti itu mungkin keluar. Tapi di dalamnya itu kan kayak angin segar. Wah, dapat potongan UKT nih gitu. Potongan UKT nih. Wah. Ya, namanya kan juga potongan UKT kan. segar dong. Iya, segar dong gitu kan. Tapi ternyata 10%. Udah 10% persyaratannya. Setelah kita lihat di surat edaran untuk persyaratan dan prosedurnya itu sangat merepotkan ya. Jadi pemotongan itu UKT itu kayak angin segar aja gitu. Biar mahasiswa ya dapat potongan UKT gitu. Sudah memenuhi apa yang mahasiswa tuntut. Iya. Gitu kan. Untuk memenuhi itu aja gitu. Ya karena ya. lanjut Bang, lanjut dulu. Ya untuk yang ya tapi harus ini persyaratannya loh gitu. Akhirnya mungkin mahasiswa daripada repot ya udah gitu. Ini sebenarnya sedikit ini Bang ya, apa bisa dikatakan ombang-ambing ini. Ya. Apa nih kampus kita nih Bang ya? Iya. Kampus YIN ini ya. Langsung ya. Oke, siap. Lanjut. Kenapa saya katakan kayak gitu Bang? Ya gini. Kenapa penjabat kampus tuh mencari ribet gitu Bah? Mencari masalah. Padahal dia tahu kalau mahasiswa itu bakalan bisa melawan. Bakalan bisa melakukan hal lebih. Iya, betul. Tapi dia tetap nekat nih Bang. Maksud saya tuh gimana ya? Dia tuh istilahnya tuh kok berani gitu melakukan hal kayak gini. Padahal dia tahu ini mahasiswa IAIN, Kesatria Biru istilahnya kayak gitu kan. Kemarin kita waktu demo di apa? Gimana? Di gedung DPRD itu memang DPR. jadi apa ya? Paling Fighter, inilah fighter ya. paling tersorot lah Almet Biru tuh. Oke, betul. Ini kok penjabat kampus nih kok enggak sadar Nggak kita takut Almet gitu ya. kita Almet Biru nih bisa saja melakukan hal yang kayak gitu di depan rektor gitu iya, kan, di betul, depan betul. di depan kampus kita Iya, gitu iya. kan. Ini kenapa enggak sampai gitu bah ke situ mereka mikirnya itu ya. Gini. Ini menurut opini saya yang saya. Mungkin pertama mereka kan di bawah lindungan hukum. Di bawah lindungan hukum. Ya mereka ada alasan gitu untuk mengeluarkan UKT segini dan potongannya segini gitu. Mereka itu kan bukan hanya keputusan dari kampus. Sebenarnya kampus bisa saja mempunyai hak lah untuk memberikan diskon kepada mahasiswa gitu. Tapi itu kan sesuai dengan mungkin katanya kan sesuai dengan Kementerian Agama, dan UKT ini juga dari Kementerian Agama. Iya. Jadi mereka mempunyai alasan dan backingan gitu. Ya walaupun mereka tahu nanti kita akan seperti apa gitu. Iya, Tapi mereka kan di belakang kan dia di bawah lindungan hukum dari Kementerian Agama gitu. Dan mengeluarkan UKT potongan segini juga ya pasti akan berkaitan dengan Kementerian Agama. Jadi mereka kan punya alasan. Walaupun mereka tahu nanti bisa jadi bahwa mahasiswa akan turun gitu untuk menuntut haknya. Dan pasti ketika kita turun Almet Biru ini turun meminta haknya didengarkan atau meminta aspirasi mereka didengarkan, ya kedua itu jalannya pasti mediasi lagi. Ujung-ujungnya ya pasti mediasi. Iya, pasti mediasi dan yang dibahas mungkin nanti akan itu lagi gitu. Dibahas seperti ini. Kalau kita nggak kekeh ya percuma nanti. Ya makanya itu ya buat aktivis kampus itu ya suatu peringatan buat teman-teman aktivis kampus. Oke. Gini loh, kalau misalkan opini saya ataupun pikiran saya tentang UKT kampus ini, mungkin ini nggak mudah, tapi ini cuma opini kan. Iya, opini saya opini. sebagai mahasiswa gitu. Dan kita bentar dulu Bang. Dan kita juga sebagai masyarakat Indonesia Iya. punya hak dalam berbicara ya Bang ya. Dia punya hak dalam kita berbicara. berbicara seperti ini ya Iya. aman-aman insyaallah. Iya. Kita juga mahasiswa, kita punya hak untuk berbicara gitu karena kan. negeri kita di bawah demokrasi bukan di bawah tirani. Demokrasi, oke, betul. Gini ya. Padahal kalau misalkan menurut pemikiran saya nih, ini opini saya gitu. Masalah UKT ini bisa diakali gitu. Pertama, karena kita tidak menggunakan fasilitas kampus. Iya. Kita tidak menggunakan listrik, kita tidak menggunakan air. Kebersihan dan sebagainya itu kan kurang. Maksudnya ketika mahasiswa tidak ada di kampus berarti kan biaya untuk kebersihan kan nggak terlalu mahal gitu kan. Iya benar. Terus ya yang paling dominan sih ya listrik sih.
per bulan itu berapa gitu. Padahal itu kan bisa dipotong kalau misalkan kita logikakan. Iya. Iya kan? Kayak kebersihan, listrik, apalagi air. Itu intinya fasilitas-fasilitas yang sekarang yang biasanya kita gunakan selama belajar di kampus gitu. Iya. Ketika sudah tidak digunakan, seharusnya itu dapat dikurangi. Minimal ya tidaklah seluruh mahasiswa mendapatkan potongan UKT. Tetapi benar-benar mahasiswa yang membutuhkan itu setidaknya mendapatkan potongan yang lebih dari 10%. Ya. Iya. Itu maksud saya sih, itu logika saya sih, karena fasilitas listrik ini sebulan ini berapa gitu kan, air lagi berapa. Ya, ini balik lagi ke masalah transparansi, Bang ya. Iya, sebenarnya itu bisa diatasi. Itu sih opini saya. Ya, kalau menurut saya, Bang ya, saya malah sorot saya malah ke persyaratannya, Bang. Persyaratan. Iya, seberapapun potongannya, asal persyaratannya mudah. Nah, itu menurut saya mereka penjabat kampus sudah memikirkan mahasiswa. Tetapi ketika persyaratannya sudah begini begitu, harus buat pernyataan ini, pernyataan itu, wah itu gimana ya? Kayak nggak ikhlas gitu ya. Seakan-akan mahasiswanya kau udah mandang kan persyaratannya susah kan? Ya udah, kok jangan ini. Jangan nuntut lagi gitu ya. Jangan nuntut lagi, udah. Sama ndak bual gitu, itu lah seperti yang sebelumnya yang saya katakan kan, ini cuma angin segar sebentar gitu. Jadi mungkin setelah mahasiswa mendapatkan ini persyaratan sepertinya, udah nggak usah gitu, malas daripada ngurusin ini, ya udah lebih baik gini-gini aja gitu. Mungkin pikirannya gini. Padahal di lain sisi kita tetap ya melawan gitu kan. Benar sekali. Namanya mahasiswa kalau belum merasa adil, ya itu. Ya, karena ini bukan hanya menyangkut masalah pribadi mahasiswa gitu. Iya. Ini juga menyangkut keluarga mahasiswa. Karena apa? Karena yang membiayai kita itu orang tua, oke lah mungkin yang sedang bekerja, mahasiswa. Tapi bagaimana mahasiswa yang perekonomian keluarganya pas-pasan gitu kan. Apalagi kalau misalkan dia mendapat dampak COVID-19 yang sangat terasa, terus dituntut lagi dengan UKT yang tetap, apalagi di angkatan 2019-2020, itu kan sangat memberatkan sekali gitu. Bahkan kemarin ada aduan bahwa mahasiswa itu bertanya, ini bisa dicicil nggak ya? Ini mungkin mau cuti dulu. Itu kan berarti ini sangat memberatkan. Benar. Iya, itu di situ kita sangat berarti pemerintah ini kayak menunda harapan orang ataupun memutus harapan orang gitu. Kalau menurut saya seperti itu. Bahkan mungkin ada mahasiswa yang berhenti kuliah gitu. Ada. Itu tidak menutup kemungkinan. Tidak menutup kemungkinan, benar. Karena untuk nih ya, sebagai ini juga ya Bang ya, sharing juga. Saya juga punya teman Bang di kelas itu. Maaf, mungkin saya tidak bisa sebut namanya, tapi di kelas saya itu ada 29 orang, sekarang tinggal 28. Satunya berkurang. Kapan dia ngilangnya itu? Pas pandemi ini, Bang. Ketika pandemi ini, dia merasa kesulitan dalam perkuliahannya, Bang. Saat dia udah merasakan kesulitan dalam perkuliahan, ditambah dengan beban UKT yang tetap sama. Betul. Akhirnya, dia mundur, Bang. Akhirnya dia mundur. Ini benaran ada. Dan saya bisa buktikan kalau seandainya saya ditanya oleh orang-orang yang mungkin berpengaruh di kampus. Saya bisa buktikan. Karena kawan saya ini benar-benar sampai sekarang saya hubungi tidak bisa. Karena dia udah benar-benar mundur. Itu parah sih kalau seandainya penjabat kampus ini orang-orang yang orang-orang yang punya wewenang lah. Tidak memikirkan mahasiswanya dengan sedalam-dalam mungkin gitu, Babang. Karena menurut saya kampus itu bisa maju. Ini kan visi misi mereka kan pengen memajukan kampus, Bang. Kalau pengen kampusnya maju, maka sejahterakanlah mahasiswanya menurut saya. Ketika mahasiswanya sejahtera dan mahasiswanya mampu lulus dari IAIN dengan predikat yang luar biasa dan di luar sana dia sukses, maka kampusnya yang dapat dampak. Iya betul. Tapi ini malah sebaliknya, mahasiswanya dipersulit dan mahasiswanya ya merasa terbebani, lihat istilahnya. Tidak ada kesejahteraan mahasiswa di sini. Betul. Karena apa ya? Ini juga termasuk bukan hanya di kampus, tapi ini mencakup seluruh tatanan yang ada di negara ini gitu. Iya, dipertanyakan sekali ini. Iya. Negara ini bukan hanya di kampus, tapi memang negara kita gitu. Karena yang membuat kebijakan ini adalah pemerintah kan. Dan ya
saya katakan yang saya lihat lah, yang saya lihat kayak pemerintah tuh kayak dikatakan berhasil itu tidak gitu. Oke, kalau misalkan mereka menangani COVID-19, tapi di sisi lain mereka kayak gagal gitu mengelola masyarakat. Iya. Yang terbaik untuk masyarakat gitu. Itu yang saya lihat. Saya lihat di berita-berita kasus korupsi yang seharusnya dana tersebut untuk dialirkan kepada masyarakat yang membutuhkan tidak terrealisasi karena kepentingan Pribadi. iya pribadi dan oknum. orang-orang. Terus kita juga lihat di masalah hukum di negara kita juga seperti itu. Terus di perekonomian dan sebagainya. Dan itu saya lihat bukan hanya di tahun ini gitu. Tahun-tahun juga sebelumnya juga seperti itu itu. Dan ini kan menandakan keresahan kita bukan hanya sebagai mahasiswa tapi keresahan sebagai masyarakat. Apalagi di masa pandemi sekarang gitu. Apalagi ini kaitannya dengan mahasiswa yang dicontohkan tadi. Itu kan berarti dampaknya pertama dampaknya ke perekonomian keluarga kan berarti. Perekonomian masyarakat itu sangat terdampak. Sampai-sampai mengapa dia berhenti kuliah? Ya karena perekonomian keluarganya sangat down gitu. Sedangkan di kampus sendiri tidak memberikan tidak mengerti. Pejabat-pejabat yang punya wewenang tidak mengerti bagaimana keadaan mahasiswa sekarang gitu. Dan pada akhirnya karena mahasiswa tersebut sudah down, menyerah dan akhirnya berhenti dan keluar melapas almetnya. Dan yang kita sangat sayangkan sekali gitu. Ya, itulah mengapa pemerintah ini sangat ingin mengerti gitu. Orang-orang yang berwenang ini sangat ingin mengerti bagaimana kondisi sekarang tuh. Tapi mereka tidak mau mengerti bagaimana kondisi kita sekarang. Kita juga manusia gitu. Apalagi kalangan-kalangan mahasiswa ini mungkin kebanyakan hanya menengah itu. Enggak juga susah-susah amat, enggak juga mampu-mampu amat gitu. Mungkin bahkan lebih banyak yang susahnya gitu kan kita. Termasuk saya gitu kan. Itu kalau mereka di atas sih enak gitu, yang punya wewenang. Ya kan? Ya, masih ada payung lah istilahnya. Iya, masih ada payung. Mereka masih punyanya kayak kalau di kampung menjadi PNS dan sebagainya yang di atas ini kan orang-orang yang mungkin perekonomian menengah ke atas kan. Walaupun mungkin ada juga sebagian yang menengah ke bawah. Kita nggak tahu juga perekonomian kan. Tapi seharusnya mereka tahu bagaimana kondisi mahasiswa sekarang gitu. Apalagi kalau misalkan mereka punya data kita kan. Iya, benar. Seharusnya itu bisa menjadikan acuan keadaan mahasiswa sekarang. Nah, ngomong-ngomong tentang acuan nih Bang. Sebenarnya kembali lagi kalau kita berbicara tentang UKT, acuan UKT ini sebenarnya dari perekonomian keluarga. Iya, dari perekonomian orang tua. Karena saat kita mengantarkan berkas UKT, di situ kan ditanyakan. Iya. Orang tua bekerja apa dan penghasilannya berapa? Penghasilan berapa? Karena itulah yang menentukan UKT kita dapat UKT. berapa. Iya, dan sekarang realitasnya perekonomian orang tua tidak perlu kita detailkan secara individu, tapi secara menyeluruh semuanya. Karena apa? Menurut saya dampak ini terkena semua Bang. Iya betul. Semuanya merasakan bahwa perekonomian setiap orang tua mahasiswa khususnya di YIN itu menurun semuanya. Iya betul. Dan yang ini juga yang bisa kita menjadi timbul tanda tanya dan kecurigaan. Ini mereka orang yang memiliki wewenang dan penjabat kampus ini kok tidak ada muncul istilahnya kayak gitu. Kok tidak ada menampakkan diri kepada mahasiswa untuk lebih menjelaskan lebih gimana ya? Istilahnya tuh secara bersahabat tuh enggak ada gitu, Bah. Bahasanya kemana humas mereka gitu, Bah? Kok dibiarkan mahasiswa sampai berpikir sampai seperti ini gitu, Bah? Berpikir negatif semua. Kenapa mereka membiarkan? Apakah bahasanya mereka main aman gitu, Bah? Kalau mereka main aman berarti kembali lagi ke kasus-kasus yang sebelumnya itu korupsi. Jadi gini ya. Alurnya ya benar, ini pertama wewenang pemerintah. Habis itu turun ke kampus. Yang saya tanyakan itu mengapa pihak kampus tidak mempunyai kayak nggak berusaha gitu. Iya. Usaha lebih. Bagaimana sih kalau misalnya gimana agar mahasiswa ini tetap tidak terlalu terbebani lah. Jangan sampai bukan kita katakan tidak terbebani, tapi tidak terlalu terbebani dengan masalah ini gitu. Seharusnya pihak kampus mencari solusi lain gitu
selain dari mengikuti birokrasi yang ada. Ya maksudnya ini kan kayak potongan UKT 10% kan mereka mengatakan ya ini yang diberikan oleh Kementerian Agama dan ini dan sebagainya gitu kan. Itu kan melalui birokrasi itu. Tapi apakah mereka tidak memikirkan solusi lain dari itu gitu? Itu kayaknya. Jadi seharusnya mereka punya inisiatif lain gitu, bagaimana caranya mahasiswa ini tetap jalan gitu. Tadi nggak sampai ada yang sampai berhenti gitu. Seharusnya ada alternatif lain yang dibuat oleh ya orang-orang berwenang di sini lah. Ya istilahnya itu mereka tuh harus menampakkan diri bahwa mereka itu bekerja gitu ya Bang ya. Iya. Harus menampakkan diri kalau mereka itu berupaya. Berusaha sehingga mahasiswa mereka berupaya nih untuk membuat kita tetap merasa nyaman di kampus ini gitu Bang. Nah, ini Allahu Akbar. Tidak ada kelihatan sama sekali upaya-upaya mereka, tidak ada pemberitaan tentang mereka menangani kita mahasiswanya, tidak ada pemberitaan yang seperti itu. Bahkan malah timbulnya kasus-kasus. Heran, aduh. Oke, jadi itulah keadaan bukan hanya di kampus kita sih, mungkin hampir seluruh kampus seperti itu gitu kan. Merasakan hal yang sama gitu. Cuman kalau kita kan ya kalau merasa tertindas jangan sampai kita ditindas terus gitu kan. Benar. Kalau merasa kita punya hak, mengapa hak kita nggak diambil gitu. Benar. Kan? Karena kita punya hak untuk seperti itu gitu. Itulah tadi yang saya katakan. Jangan kayak main aman lah gitu ya namanya ya. Mengikuti birokrasi yang ada gitu. Siapa nih yang seharusnya main aman juga nih? punya inisiatif ya. Pihak yang berwenang di sini entah di mana gitu kan. Para pejabat-pejabat kampus dan sebagainya gitu. Ya seharusnya punya inisiatif lain gitu, walaupun mungkin susah, tapi setidaknya ada usaha gitu. Karena yang saya lihat di beberapa kampus yang saya tanyakan juga, bahkan di luar Jawa itu kayak kampus mereka itu punya inisiatif gitu. Jadi benar. Ya, jadi bukan hanya mengikuti birokrasi yang ada, tapi cari celah dan cari cara bagaimana agar mahasiswa ini tetap nyaman gitu, walaupun dalam pandemi sekarang gitu. Tidaklah mungkin dengan potongan UKT ini 10%, tapi janganlah persyaratannya sampai kayak gitu kan. Ya Karena itu kalau misalnya seperti itu kayak kita nyusahkan lagi. Iya, kalau misalkan seluruh mahasiswa ini orang Pontianak gitu. Tapi bagaimana dengan mahasiswa yang di luar itu dengan mahasiswa yang harus mengikuti prosedur yang ada lagi. Iya, gitu. mau keluar ke sini, keluar situ, ujung-ujungnya kena corona. Keluar sana minta tanda tangan ini, keluar sana minta data ini, ujung-ujungnya kena corona. Urus sana urus ini gitu. Sedangkan hanya potongan 10% gitu. Seharusnya itu menjadi suatu hal yang harus mereka pikirkan gitu. Wajar nggak sih 10% ini gitu dengan prosedur yang ada gitu. Ya, ditambah gini ya Bang ya. Anehnya gini Bang, kok kampus IAIN ini enggak gini Bang, enggak merasa gengsi dengan kampus-kampus lain. Anehnya gitu. Saya heran gini. Ini IAIN kok enggak gengsi sih dengan, maaf ya, Untan. Dan maaf lagi, Polnep. Enggak gengsi dia. Polnep berani ngambil tindakan untuk memasukkan mahasiswanya ke kelas. Dikarenakan ya dasar mereka adalah praktek. Dan praktek harus berada di kampusnya. Dan masalahnya, ini bukan masalah, maksudnya Untan. Di Untan, para penjabat kampus berusaha untuk membuat mahasiswanya mengerti dalam keadaan sekarang dengan memberikan kuota, terus memberikan potongan UKT juga ada. Potongan UKT ditambah dengan pembelajaran daring ini ditentukan secara menyeluruh. Maksudnya begini Bang. Sangat sudah kayak terstruktur lah. Rapi gitu ya. Di kampus Untan mereka tidak menggunakan Zoom Bang. Itu dari wewenangnya, dari penjabat kampusnya memberikan arahan bahwa tidak boleh menggunakan Zoom, yang boleh digunakan adalah Classroom. Satu, langsung tuh. Gitu dia. Dan kedua Google Meet. Dia memberikan arahan bahwa mahasiswa harus menggunakan aplikasi ini. Sedangkan kita tidak ada diberi arahan seperti itu. Akhirnya banyak dari dosen-dosen menggunakan aplikasi-aplikasi yang aneh, yang padahal mereka seharusnya mengerti bahwa mahasiswa tidak HP-nya itu semuanya tidak
gimana ya bahasanya ya. Istilahnya Iya, ada betul. beberapa mahasiswa yang HP-nya kentang ya. Ada yang HP-nya memorinya penuh lah. Oke. Ada HP-nya yang retak 1000. Oke. Ada yang HP-nya kesulitan kamera. Iya. Ini kan seharusnya dipertimbangkan, istilahnya seperti itu. Tapi kampus YIN tidak ada upaya untuk menunjukkan bahwa dia itu berusaha untuk memberikan mahasiswanya supaya lebih terarah di masa-masa pandemi ini. Iya. Aneh enggak sih gitu kan? Kalau kita ini masalahnya nih, ini YIN enggak gengsi apa gitu dengan Untan. Enggak gengsi gitu Iya. ya. Kawan-kawan semuanya yang mengatakan jangan nak banding-bandingkan Untan dengan YIN. Hei kalian, kita sama-sama mahasiswa, kita sama-sama memiliki hak yang sama, yaitu cerdas. Iya, betul sekali. Jadi kalau misalnya kita menilai itu untuk membandingkan dengan kampus-kampus lain, ya seharusnya mereka punya kebijakan yang benar-benar itu berdampak bagi mahasiswa gitu. Sedangkan kemarin yang kuota 30 yang sebenarnya kan pernah kan kuota belajar Ya, 30 giga yang kerja sama dengan IM3 kemarin kalau nggak salah. Iya. Nyebut merek nggak apa ya, dikit lah ya, untuk editor nanti ditit ya. Oke, ditit ya. Oke, jadi 30 GB itu sebenarnya kan memang sudah ada kan. Setiap kartu kemarin memberikan kuota belajar gitu. Iya. Mereka kayak ngambil kesempatan nih gitu. Ngambil kesempatan nih kerjasama dengan pihak ini dan akhirnya dinamakanlah kuota dari kampus 30 giga. Padahal semua kartu itu intinya memang ya apa? Dari providernya yang Iya, memberi itu memang dari sumbangan. provider. Setiap provider kemarin menyediakan kuota belajar 30 giga dan itu selama sebulan gitu. Jadi dengan diajaklah kayak wah kerjasama nih, kesempatan nih biar dianggap ngasih kuota 30 giga gitu. Itu yang saya pikirkan gitu. Asli aneh nih. Nah, itu kan kayak ngambil kesempatan kayak ya numpang lah gitu, kayak biar kelihatan ada logo dan sebagainya. Walaupun biar kelihatan kayak berkontribusi gitu kan. Itu masalahnya itulah seharusnya kalau memang misalkan punya niat untuk mengawal mahasiswa masalah UKT ini, seharusnya ada alternatif lain selain potongan 10% yang berbelit-belit. Itu seharusnya ada. Dan sayangnya ini tidak ada itu. Ini kita mempertanyakan keseriusan pihak kampus, apakah benar-benar mereka mengawal dan peduli dengan mahasiswa kan? Kan kita bertanya-tanya gitu. Sedangkan kebijakan yang diambil, kebijakan yang dikeluarkan, yang disebarkan dan sebagainya itu kayak apa ya? Kayak ya ini sesuai dengan yang di Kementerian Agama dan ini sesuai dengan ini gitu. Oke, itu sesuai, tapi nggak ada kalau misalkan mereka berpikir ada loh alternatif lain, ada loh usaha lain yang bisa kita usahakan, tuh kayak nggak ada gitu. Apakah ini sesuai dengan mahasiswanya? Apakah ini sesuai dengan perekonomian orang tua mahasiswa? Selalu dikatakan ketika di audiens dikatakan kalau misalkan ini kita sudah ini memang yang diterapkan oleh sesuai dengan yang dikonsolidasikan dengan Kementerian Agama dan sebagainya, ini sudah sesuai ini, cuman inilah yang dapat diusahakan itu kayak apa ya? Kayak nggak ada usaha, itu sih mengikuti prosedur gitu. Benar. Lain tuh nggak ada. Istilahnya kampus tidak ada berbuat apa-apa kayaknya. Iya, hanya Kesannya mengikuti. ya. Kesannya. Kesannya ya Bapak, wahai para penjabat, kesannya kalian itu tidak melakukan apa-apa, hanya mengikuti yang di atas berkata A dan kalian menerapkan A. Tidak ada upaya kalian itu, kami rasa. Aduh. Ini kita berbicara seperti ini karena kita menyampaikan keresahan para mahasiswa ya, Bang ya. Iya. Karena ini bukan suara individu, tapi ini suara seluruh. Ini suara mahasiswa. Ya, mengapa dikatakan seperti itu? Itulah yang terbesit di pikiran kami sebagai mahasiswa gitu. Itu yang terbesit. Apakah memang kasus masalah UKT ini dikawal dengan betul gitu? Iya. Itu yang kami pertanyakan. Apakah benar bahwa pihak kampus ini berpihak kepada kami? Itu yang kami pertanyakan. Apakah pihak kampus ini berpikiran atau memikirkan bagaimana keadaan mahasiswa sekarang? Itu yang kami pertanyakan gitu. Sedangkan apa yang kalian lakukan, apa yang ditindak, surat edaran dan keputusan-keputusan yang kalian keluarkan itu kayak nggak berpihak kepada mahasiswa gitu. Hanya mengikuti alur dari Iya, itu yang kami tanyakan gitu. Sehingga kami merasa resah dan menyampaikan aspirasi kami gitu. Dan ini salah satu cara kami menyampaikan aspirasi sebagai mahasiswa. Dan jujur itu menjadi keserahan bagi kami semua. Mungkin tidak bagi beberapa orang, tapi menurut kami ada 1, 2 orang, 3 orang dikeluarkan dari kampus ini karena tidak mampu untuk membayar UKT, berarti itu kesalahan besar dari pihak kampus. Benar, kegagalan menurut saya itu, Bang. Iya. Itu berarti memutus bukan hanya pihak kampus tapi seluruh orang-orang yang mempunyai tanggung jawab terhadap
pemuda sekarang yang menjabat status mahasiswa gitu. Jika mereka sampai keluar kampus karena tidak mampu membayar UKT, berarti itu kesalahan besar. Kita memutus mimpi orang. Benar. Oke, kalau misalkan keadaan seperti biasa gitu, keadaan seperti biasa, UKT dinaikkan dan sebagainya, sedang tidak ada perubahan kendala di ekonomi secara menyeluruh lah. Oke lah, kalau misalnya ada yang keluar mungkin mereka tidak mampu untuk memenuhi kebijakan kampus. Tapi di masa pandemi sekarang itu berbeda. Jadi bukan hanya lagi mahasiswa yang mengusahakan untuk masuk ke kampus, tetapi juga bagaimana cara kampus menjaga agar mahasiswanya ini tetap bisa belajar. Benar. Dan menjaga almetnya Tetap bertahan sebagai mahasiswa. Ya jangan sampai keluar gitu. Iya. Itu yang seharusnya sekarang dipikirkan masa pandemi sekarang. Bukan hanya tentang masalah kampus, tapi juga tentang masalah kemanusiaan kita. Di mana Tentang rasa kemanusiaan mereka? Iya. Emang ya? Bagaimana sih mahasiswa ini? Mereka berhak loh mendapat pendidikan gitu. Mereka berhak loh mendapat pendidikan secara nyaman gitu. Sedangkan masa pandemi sekarang ini sangat mempengaruhi perekonomian bahkan hampir seluruh masyarakat gitu. Itu yang harus dipikirkan. Bagaimana sih agar mahasiswa ini tetap bisa melanjutkan perkuliahannya? Bagaimana sih mahasiswa ini tetap mendapat walaupun di masa pandemi sekarang, tapi tetap terasa gitu loh. Ada yang mereka dapatkan selama proses pembelajaran gitu. Sedangkan selama ini tuh kayak ya gini-gini aja gitu. Nggak dapat apa-apa. Iya, jujur itu yang kami rasakan itu. Mungkin tidak semua orang, tapi kebanyakan itu seperti itu. Justru ini kesannya seperti ya itu sekedar nilai. Ya. Jadi tidak ada kebanggaan. Benar-benar kalau udah membahas tentang ini nih, wah, main panjang. Ini berapa menit, Bro? Udah 44 ya? Oh iya. Wah, enggak terasa. Iya, enggak terasa loh ini. Udah mau. Siapa yang mau dengar ini? Aduh, Ya kan, gimana nih? kan pasti banyak yang dipotong-potong ini, Bang. Oke. Itu Potong-potong aja, nanti ambil poin pentingnya aja. kembali ke editornya lah. Iya. Oke, berarti untuk apa yang disampaikan oleh Bang Miftah tadi barusan itu adalah suatu keresahan, di mana bukan keresahan pribadi, tetapi keresahan seluruh mahasiswa, seluruh rakyat Indonesia, bahkan seluruh orang tua mahasiswa. Karena kembali lagi ke perekonomian, tidak perlu mengambil kesimpulan dari perekonomian orang tua, tapi ambillah dari sini. Perekonomian Indonesia sedang merosot. Artinya apa? Orang-orang yang berada di dalam Indonesia itu merosot semua perekonomiannya. Betul. Sebenarnya itu sudah menjadi gambaran yang jelas untuk para penjabat kampus untuk Iya, mengambil itu sudah menjadi tindakan gambaran. yang lebih bijak lagi. Nah, justru kebijakan-kebijakan yang diambil ini, ya bisa dikatakan bijak apanya ini? Ya karena mahasiswa juga masyarakat. Kalau misalkan perekonomian hampir seluruh masyarakat perekonomian terpengaruhi, otomatis mahasiswa juga terpengaruhi ekonominya itu. Gitu. Oke, kita sudah selesai. Baiklah penutupnya. Silakan. Mungkin kalau Bang Miftah mau menyampaikan sesuatu sepatah dua patah kata lagi. Oke. Pertama, hidup mahasiswa. Hidup. Hidup mahasiswa. Hidup. Hidup mahasiswa. Hidup mahasiswa. Oke. Jadi untuk para mahasiswa, mungkin beberapa dari Anda itu kelas ekonominya menengah ke atas. Mungkin Anda tidak terlalu peduli dengan masalah perekonomian masalah naiknya UKT bukan naiknya UKT, masalah tetapnya UKT, sedangkan perekonomian sekarang mungkin itu tidak terjadi masalah bagi Anda yang mempunyai perekonomian menengah ke atas itu, yang tidak terdampak oleh pandemi ini. Tapi bagaimana dengan saudara kita mahasiswa yang lain? Benar. Seperti yang diceritakan tadi. Bahkan ada yang mengundurkan diri, melepas almetnya untuk mungkin membantu perekonomian keluarganya. Ada masa depan jutaan mahasiswa pemuda sekarang di Indonesia. Dan UKT ini bisa memotong setengahnya. Memotong setengah mimpi yang tadi mempunyai alma mater, mungkin karena masalah ini melepas almet mereka. Apakah kita tidak tidak merasa kita ini menganiaya gitu? Apalagi orang yang punya wewenang di atas. Apakah mereka itu tidak terasa menganiaya mahasiswa gitu? Ada orang yang jutaan orang menaruh mimpinya di almetnya. Di masa pandemi sekarang mereka tetap berjuang, tapi karena ketidakpedulian masyarakat pemerintah, mereka tidak mau melepas mimpi itu. Apakah mereka para pemerintah yang punya wewenang dan semuanya lah tidak merasakan sebuah kesalahan gitu?
Itu sih. Jadi kita memang harus fight. Setidaknya jangan kita yang mendapatkan ini, tapi benar-benar mahasiswa yang membutuhkan, dan jangan sampai kejadian lagi kalau ada yang melepas almet mereka karena masalah UKT ini. Ayo kita berjuang sama-sama gitu. Oke, baiklah. Sedikit menyentuh ya teman-teman semuanya ya. Untuk teman-teman mahasiswa yang lainnya, ketika ada panggilan untuk teman-teman semuanya, saya harap kita berjuang bersama-sama seperti biasanya. Karena kita adalah teman seperjuangan. Oke, baiklah, sudah sampai kita di penghujung acara podcast kali ini. Baiklah, terima kasih buat teman-teman semuanya yang sudah mendengarkan dari awal sampai akhir. Jangan lupa ya teman-teman semuanya subscribe channel ini, karena dengan teman-teman semua subscribe itu mendukung kami. Dan jangan lupa memberikan saran, kritikan, komentar semuanya. Pokoknya tulis di kolom komentar. Dan yang paling penting adalah kira-kira narasumber siapa lagi nih yang harus kita undang nih. Karena dari awal sampai sekarang narasumbernya sama terus ini. Oke. Jangan lupa ya kawan-kawan semuanya yang mendengar dari awal sampai akhir, tinggalkan nama seseorang. Sekian dari saya Fajar Aldini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.